Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita dapat menikmati ibadah KPA secara online. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pimpinan dan juga kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Kami rindu untuk lebih mengenal pribadi-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dengan lebih baik lagi. Mari Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil Alkitab dan membaca bersama-sama di dalam Matius 15 ayat 36-38. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus merasa kasihan karena banyak orang yang mengikutinya selama 3 hari. Sedangkan mereka membutuhkan makanan. Sayangnya ketersediaan makanan sangat terbatas. Itu sebabnya Tuhan kemudian berdoa atas makanan ini, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Ajaibnya, setelah Tuhan Yesus melakukan hal tersebut, semua orang bisa makan dengan kenyang dan bahkan dikatakan ada sisa 7 bakul besar penuh. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang kelihatannya mustahil kemudian menjadi tidak mustahil. Kita bisa melihat bahwa kuncinya adalah ucapan syukur. Ada kuasa terjadi karena ada ucapan syukur. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus yang ada di dalam Yunus 1 sampai Yunus 2, kita tahu bagaimana Nabi Yunus ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya atas seizin Tuhan, dia dibuang ke laut oleh para penumpang di kapal dan ditelan oleh ikan yang besar. Berada selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tapi Tuhan tidak membiarkan Yunus binasa. Dalam kondisi di mana kemungkinan hidupnya semakin tipis, Yunus menyadari kesalahannya dan dia berdoa mengucap syukur kepada Allah dari dalam perut ikan. Kalau kita baca di dalam Yunus 2 ayat 7, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Doa ucapan syukur Yunus ini menggerakkan hati Tuhan sehingga membuat Yunus mendapat kesempatan kedua. Ada mukjizat terjadi sehingga ikan itu digerakkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memuntahkannya kembali ke darat. Kesempatan hidupnya kembali. Dan akhirnya Yunus bisa menjalankan tugas pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga akhirnya penduduk kota Niniwe yang besar itu diselamatkan. Di dalam banyak kisah di Alkitab, bahkan Tuhan Yesus, nabi-nabi dan para rasul memberikan banyak teladan bagaimana mengucap syukur setiap kali mereka berdoa. Sehingga akhirnya itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan untuk bekerja.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini dikatakan begini, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengucap syukur itu merupakan sebuah sikap dari seseorang untuk mengakui kedaulatan dan campur tangan Tuhan dalam memimpin, memelihara, dan mengatur hidup kita, baik dari waktu-waktu yang sudah berlalu kemarin, sekarang, dan bahkan nanti di masa depan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang sadar akan campur tangan dalam hidupnya, dia akan terus mengucap syukur, tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya, karena dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, Allah itu ambil bagian, Allah itu turut bekerja. Lalu yang kedua, bersyukur itu berarti membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 katakan sebagai berikut, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan di sini, ucapan syukur ini harus meluap dari ucapan. Hidup yang bersyukur, diantaranya kita memberikan korban persembahan, itu bentuk kita bersyukur kepada Allah, kita yakin pemeliharaan Tuhan. Kita menjaga apa yang Tuhan berikan, itu juga bentuk sikap yang bersyukur. Tetapi jangan lupa persembahan syukur ini adalah ucapan bibir. Memuliakan Tuhan, bersyukur. Melalui lidah mulut bibir kita ini ada ucapan-ucapan. Ada pujian-pujian kepada Allah. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita jangan berhenti-henti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti-henti untuk senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan. Itu bentuk korban persembahan syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam Alkitab, setiap orang yang datang kepada Tuhan itu sepatutnya membawa korban persembahan ya. Nah, tidak hanya berupa materi, tapi juga ucapan syukur kita. Yang ketiga, bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hanya orang yang hatinya penuh dengan syukur, itu akan bisa menunjukkan ekspresi hati berkelimpahan. Orang kalau berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara, berarti tidak merasa miskin, tidak berusaha hati, ada sukacita. Dan sukacita itu bisa memberikan kita juga efek imun tubuh meningkat ya. Lebih sehat, lebih kuat, lebih tahan. Mari Bapak Ibu Saudara, ekspresikan limpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan ucapan syukur. Kita sudah ditolong Tuhan dan akan selalu ditolong Tuhan. Mari kita terus yakin bahwa kita ini ada di dalam hatinya Tuhan, dalam pemikirannya Tuhan. Jadi hidup kita terjamin di dalam Tuhan. Teruslah melimpah-limpah dengan syukur di dalam Allah. Penuhi ucapan syukur dalam hatimu, dalam mulutmu, dalam pemikiranmu, dalam sikapmu. Karena saat kita punya kelimpahan atau berada dalam kelimpahan hati yang ada di dalam kasih karunia Allah, itu juga akan terwujud dari sikap hati kita atau tindakan kita untuk lebih murah hati ya. Hanya orang yang berkelimpahan lah yang mampu membagikan kasih, melakukan tindakan kasih dengan memberi kepada orang lain. Kalau merasa
miskin hati, berkekurangan, akan susah membagikan berkat kepada orang lain. Tapi orang yang berkelimpahan, dia tahu bahwa dia tidak akan berkekurangan, maka akan penuh dengan kemurahan hati juga untuk membagikan kepada orang lain. Yang keempat, melalui syukur kita kepada Allah, itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain tentang Tuhan kita, tentang Tuhan Yesus. Sehingga orang bisa tahu, bisa mengenal Tuhan melalui kesaksian kita itu. Dalam Yesaya 12 ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah tentang 10 orang yang sakit kusta. Kemudian mereka berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesembuhan sementara mereka berjalan, mereka sudah ditahirkan oleh Tuhan. Yang 9 lupa bersyukur. Yang 1 balik kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Berterima kasih, bersujud dan bersyukur karena sudah disembuhkan dan ditahirkan. Tuhan bertanya, mana 9 yang lain? Rupanya yang lainnya lupa. Sudah ditolong, lupa mengucap syukur. Akhirnya orang ini diberkati Tuhan. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Sejak hari itu hidupnya menjadi kesaksian. Bagaimana dia ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Orang yang hidupnya jadi kesaksian dapat menjadi saksi Tuhan. Tuhan akan bela dan berkati. Memberkati apa? Membela dan berkatinya supaya kesaksiannya lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang telah terjadi. Namun orang yang bersyukur itu percaya Tuhan itu sanggup mengubah masalah menjadi kesempatan untuk melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencananya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya untuk terus mengucap syukur, hidup dalam syukur, dan kelimpahan mujizat itu boleh terjadi atas hidup kita. Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bersungut-sungut itu artinya mengomel atau menggerutu. Jadi orang yang banyak mengomel atau menggerutu itu artinya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka mengomel atau menggerutu ini juga sebuah sikap, bukan karena kekurangan. Ada orang yang justru apa yang dibutuhkan tercukupi masih saja bersungut-sungut. Bahkan kadang-kadang karena kondisi orang lain atau karena hal-hal di luar dirinya pun bisa ikut-ikutan membuat orang ini bersungut-sungut atau mengomel-ngomel atau menggerutu ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 43 katakan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berhati-hati karena sikap bersungut atau persungutan ini bisa mendatangkan hukuman Tuhan atas hidup kita. Contohnya bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena mereka kebanyakan bersungut-sungut kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan mereka berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan tidak ada satupun dari mereka yang akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Anak keturunannya mereka lah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Mari, itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau belajar bersyukur sehingga mujizat Tuhan itu boleh terjadi atas hidup kita. Karena itu Tuhan yang berkati supaya hidup kita semakin luar biasa menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Atau kita mau sebaliknya, hidup di dalam persungutan. Lalu bagaimana ya kita mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita miliki saat ini. Atas apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Atas kasih-Nya yang tercurah dalam kehidupan kita. Atas kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita. Atas apa yang Tuhan izinkan untuk bisa kita kerjakan. Ada banyak hal. Mungkin Bapak Ibu Saudara perlu mengambil kertas dan menuliskan di sana apa yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin kita tidak menyadari itu sebagai satu berkat, sebagai satu anugerah Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bercerita kepada saya bahwa saudaranya sakit dan setiap hari dia harus menyediakan 2 tabung oksigen supaya dalam 24 jam itu dia tetap bisa hidup dan bernapas dengan baik. Padahal kita bisa menikmati oksigen ini gratis setiap hari. Tuhan memberikannya kita dengan cuma-cuma. Kalau kita hanya melihat apa yang kita tidak punya, maka akan ada banyak alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tapi Tuhan kita selalu memberikan beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta alasan di dalam hidup kita untuk kita bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa untuk firman-Mu agar dapat menjadi rema bagi kami. Buka mata rohani kami Tuhan, untuk dapat melihat dan memahami kasih-Mu. Pimpin dan peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam nama-Mu. Berikan kepada kami hati yang dipenuhi kelimpahan-Mu, supaya kami senantiasa mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan mulut kami memperkatakan kesaksian-kesaksian dan puji-pujian bagi nama Yesus. Kami rindu Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Mu. Memberkati Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu, serta bangsa dan negara ini. Tolong dan lindungi kami Bapa, serta pimpin hidup kami. Jauhkan kami daripada yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, tetaplah menyala-nyala ya di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sampai bertemu kembali di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.